Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aspirasi, jumpa lagi dengan Odi Fitriadi dalam podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Sahabat aspirasi, kali ini, edisi ini, kita akan membahas masih seputar tugas pokok dan fungsi dari anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari dari Komisi 2. Beliau adalah Bapak Saifuddin SPD. Terima kasih, Kang. SPD. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih telah datang di studio kami, Pak. Oh ya, makasih sama-sama. Nah, sahabat aspirasi, bersama Pak Saifuddin yang merupakan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang, kita akan membahas potret pendidikan di Kabupaten Tangerang. Seperti diketahui, pendidikan salah satu bidang yang paling diprioritaskan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam sisi anggaran, pendidikan juga termasuk mendapat alokasi yang besar. Namun pada kenyataannya, di realisasinya masih banyak persoalan-persoalan yang muncul di bidang pendidikan ini. Nah, termasuk di Kabupaten Tangerang. Sejauh mana perkembangan pendidikan kita dan persoalan-persoalan yang muncul di Kabupaten Tangerang akan kita bahas bersama Pak Saifuddin. Terima kasih, Kang. Ya. Pak Saifuddin, menurut kacamata Pak Saifuddin di Wakil Rakyat Kabupaten Tangerang. Benar, Kang? Potret pendidikan di Kabupaten Tangerang itu seperti apa selama ini menurut Pak Saifuddin? Ya, sementara ini saya perkenalan dulu, boleh kali ya? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Saifuddin dari Komisi 2, alhamdulillah dipercaya dengan Partai Gerindra menempati posisi sebagai Ketua Komisi 2. Dan alhamdulillah sedikitlah saya cerita masalah riwayat. Dan alhamdulillah saya ditugaskan di Komisi 2. Benar, itu adalah bagian pendidikan yang ada salah satunya dan alhamdulillah saya pun sebelum terjun ke politik adalah sebagai Ketua Yayasan di sebuah lembaga di Yayasan Pendidikan Aditya Karya yang di Kecamatan Pauja. Dan alhamdulillah terpilihnya di 2019. Jadi partai mempercayai saya menjadi Ketua Komisi dan di ranah di Komisi 2. Dan alhamdulillah yang tadi bilang Bapak bahwa potret pendidikan yang ada di Kabupaten Tangerang sementara ini dari pusat sampai daerah, ke kabupaten, sampai ke kota, dan kalau provinsi udah alhamdulillah itu udah fokus dari Presiden Prabowo Subianto bahwa pendidikan harus diutamakan dan harus diprioritaskan termasuk kesehatan. Dan alhamdulillah kita sebagai Komisi 2 jumlahnya dengan 13 anggota dan alhamdulillah mitra kita di pendidikan, di utama pendidikan dan kesehatan, dan berapa mitra yang ada di Komisi 2. Dan alhamdulillah yang tadi diprioritaskan untuk Komisi 2. Dan sementara ini bahwa Kabupaten Tangerang hampir 90% untuk pendidikan dan untuk anak-anak Kabupaten Tangerang harus mayoritas menjadi paling unggulan adalah di pendidikan. Harus minimal 9 tahun belajar dari SD, SMP, dan SMA. Dan alhamdulillah tahun ini janji beliau dari tingkat provinsi dan tingkat kabupaten dari Pak Gubernur, Pak Andra Soni, dan Pak Rudi Maisal atau disebut Maisal Rasid. Alhamdulillah beliau merencanakan untuk di 2026 insya Allah sekolah gratis untuk sekolah swasta, terutama untuk sekolah yang ada di naungan di Kabupaten Tangerang, SD swasta dan SMP swasta insya Allah gratis sama setaranya
dengan sekolah negeri. Kayak gitu Pak. Dan insya Allah kita sebagai Komisi 2 tetap untuk mendorong untuk support wacana dan program Pak Bupati yang ada di Kabupaten Tangerang. Kayak gitu Pak. Untuk masalah pendidikan. Iya Pak. Sebelumnya ya Pak, sebelumnya kan muncul persoalan-persoalan di bidang pendidikan. Masuk yang tadi itu sekolah gratis. Cuma saat itu sekolah gratis masih ada di sekolah negeri, ya kan. Nah, kemudian muncullah itu sekolah-sekolah gratis dan sebagainya, ya kan. Ada program-program beasiswa dan sebagainya yang menggratiskan pendidikan. Tapi menurut Pak Saifuddin, pendidikan di sebelum ada program sekolah gratis ya, pendidikan di Kabupaten Tangerang itu sudah tepat sasaran atau belum Pak? Atau masih banyak masalah yang terjadi? Menurut Pak Saifuddin nih? Ya, kalau menurut saya untuk masalah pendidikan yang untuk Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang sebenarnya udah tepat sasaran dari pemerintah pusat, dari Mendikbud bahwa sekolah swasta dan sekolah negeri itu sama untuk masalah dana BOS. Tapi hanya ada perbedaan antara negeri dengan swasta untuk permasalahan masalah satu insentif guru. Kalau untuk sekolah negeri itu beliau pasti ditanggulangi dengan pihak Kabupaten Tangerang atau dari pihak Pemda. Untuk sekolah SMP itu ditanggung sama pihak yayasan, kayak gitu. Dan kedua, sementara ini untuk sekolahan yang ada di Kabupaten Tangerang, saya bilang hampir 90%, insya Allah anak-anak yang ada di Kabupaten Tangerang harus sekolah dengan 9 tahun itu. Dan insya Allah kita dengan Komisi 2 akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Tangerang. Memang kita mitra dengan beliau di Kabupaten Tangerang dengan mitra Komisi 2. Kayak gitu. Dan insya Allah kita tetap sementara ini kita sering komunikasi dengan Pak Kadis. Bagaimana kalau memang ada keluhan di masyarakat dan keluhan di bawah, termasuk di dapil saya, dapil 3, sekolah negeri dan sekolah swasta itu setara. Hanya perbedaan, ya ini Pak, kadang-kadang kita sebagai perwakilan mereka yang ada di dapil, kadang-kadang mereka bahwa sekolah negeri paling utama, kayak gitu. Tapi sementara Pak Bupati, Pak Maisar Rasid dengan wacana yang beliau yang terus program beliau sekolah gratis untuk swasta dan negeri. Sementara ini kita sebagai perwakilan masing-masing dapil, insya Allah akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah swasta yang ada di kabupaten. Kita berdoa berharap kabupaten ini anak-anak tidak ada yang putus sekolah. Ya itulah harapan kita sebagai perwakilan rakyat dan harapan kita sebagai pembina dapil dan saya ditugaskan oleh partai di Komisi 2 mitra dengan Dinas Pendidikan. Insya Allah ayo kita tingkatkan untuk sekolah, jangan sampai putus sekolah. Benar kata Bapak. Ya. Kira-kira ada nggak target ini untuk di Kabupaten Tangerang, jangan sampai anak putus sekolah? Ada juga. Karena selama ini kan jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Tangerang itu merupakan yang tertinggi di Banten dan di daerah lain di Banten. Nah ini kenapa ini bisa terjadi nih Pak? Sampai anak itu putus sekolah. Padahal Kabupaten Tangerang berdekatan dengan Jakarta bahkan dikenal PAD-nya paling tinggi, ya kan? Nah itu apa nih penyebabnya sampai ada anak putus sekolah bahkan tertinggi di Provinsi Banten? Ya, jadi Pak, penyebabnya adalah banyak. Ya, kita nggak memikirkan kemungkinan banyak pabrik-pabrik yang di wilayah daerah Pantura, PT-PT daerah Pantura. Inilah kita sebagai Komisi 2, kita benar mitra dengan Dinas Pendidikan. Sama juga, kita mitra juga dengan tenaga kerja. Disnaker di Kabupaten Tangerang adalah mitra Komisi 2. Insya Allah akan kita koordinasi juga, sering komunikasi dengan Pak Kadis ya, untuk tenaga kerja, bagaimana kasih masukan ke perusahaan-perusahaan. Kalau usia dini, tolong jangan diterima
di perusahaan-perusahaan. Itulah kendala kita. Lagi kita pikirkan bagaimana solusi terbaik untuk permasalahan itu. Itu banyak terjadi. Contohnya kita nggak jauh-jauh terjadi di dapil saya juga ada yang putus sekolah dengan keadaan orang tuanya tidak mampu, dengan ekonominya rendah, melanjutkan ke sekolah lebih tingkat SMA atau sekarang SMU. Jadi mereka dengan keterbatasan biaya. Insya Allah kita bertahap-bertahap. Insya Allah dengan Pak Bupati, dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, insya Allah dengan teman-teman Komisi 2, bagaimana solusi terbaik untuk Kabupaten Tangerang. Jangan sampai yang bilang tadi Bapak, jangan dibilang sampai hampir berapa persen, berapa persen dari kabupaten dan kota seprovinsi Banten paling tinggi ya, tertinggi putus sekolah adanya di Kabupaten Tangerang. Insya Allah saya akan berkomunikasi dengan pimpinan yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi, kayak gitu. Enggak Pak, jadi penyebab utama anak putus sekolah itu ekonomi, faktor ekonomi? Ya, sebagian dari faktor ekonomi. Kenapa? Ya saya bilang itu keadaan sebagian ada keluarga yang tidak mampu lah. Insya Allah, tapi dengan adanya program Bupati, insya Allah nggak ada gitu. Padahal kan sekolah udah lama digratiskan Pak, ya kan, dari SMP, SD, SMP dan SMA pun udah gratis juga. Kenapa ini masih faktor ekonomi itu menjadi faktor utama anak putus sekolah? Ya, saya pikir kan banyaklah daerah-daerah pesisir, termasuk pesisir, termasuk daerah saya juga masih banyak. Tapi insya Allah lah kita nanti tahun ke depan, insya Allah tidak ada lagi yang putus sekolah kayak gitu ya. Mungkin putus sekolah itu juga ada faktor budaya ya. Benar. Budaya masyarakat yang misalnya kayak anak perempuan misalnya lebih kepada mitos-mitos, ngapain dia sekolah tinggi-tinggi, mungkin itu ya Pak. Nanti akhirnya menikah juga kan. Benar juga. Itu salah satu faktor lainnya Pak ya. Benar juga, itu juga bisa faktornya. Faktor mitos-mitos yang ada bahwa tetaplah namanya nanti setelah sama aja loh sekolah tinggi tetap adanya di dapur juga. Tapi insya Allah 2026 tidak ada lagi kayak gitu mitos-mitos. Insya Allah kita dengan Komisi 2 dengan Dinas Pendidikan, insya Allah kita kasih dorongan, kita kasih semangat anak-anak kita yang di Kabupaten Tangerang wajib harus belajar 9 tahun gitu, minimal SMA lah kayak gitu. Termasuk mungkin Pak kerjaan, mereka lebih memilih bekerja ketimbang sekolah setelah lulus SMP misalnya. Ada faktor itu juga Pak mungkin? Ya itu ada juga, sebagian kita enggak, tapi enggak hampir berapa persen lah kayak gitu, faktor itu ada juga, termasuk saya lah di sekolahan saya. Kita kan ada SMP dan ada SMA. Ada juga anak lulusan SMP tidak melanjutkan lagi. Kita sebagai ketua yayasan waktu itu kita koordinasi dengan kepala sekolah koordinasi dengan walas, wali kelasnya, dan koordinasi walas dengan pihak orang tua didatangin. Kenapa anak ini putus sekolah? Penyebabnya satu, anak itu ya saya bilang tadi yang satu ekonomi, dia ngelihat teman-temannya bergaya kayak gitu. Pak itu dengan timbulnya mereka mencari kerjaan kayak gitu. Makanya kita berharap, saya juga menyarankan ke anak-anak Kabupaten Tangerang, yuk kita tingkatkan, kita belajar 9 tahun. Itu aja sampai minimal SMA lah. Dan alhamdulillah ada program juga sama Pak Bupati, rencananya anak-anaknya itu mendapat beasiswa untuk kuliah kayak gitu Pak. Ada program beasiswa? Ada, insya Allah ada program. Nah Pak, selain program beasiswa itu tadi, cara menumbuhkan kembali semangat belajar nih bagi anak-anak muda kita nih, anak-anak kita lah di Kabupaten Tangerang ini, punya konsep nggak Pak untuk menggairahkan mereka semangat belajar lagi, tumbuh gitu? Ya, kan dulu mah ada ayo sekolah, ada gerakan sekolah ini, gerakan sekolah apalah gitulah. Adakah program ini Pak untuk menumbuhkan ini Pak? Ada program ini. Berbarengan dengan sekolah gratis itu Pak. Ya. Kita semua meningkatkan kepala-kepala sekolah yang ada
di SD dan SMP. Kita sementara ini wewenangan untuk Kabupaten Tangerang hanya SD sampai SMP. Untuk SMA lari ke provinsi. Tapi kita tetap untuk anak-anak kita yang SMP, ayo kita tingkatkan dengan nantinya ada program yang dari Pak Bupati unggulan, bisa kuliah gratis walaupun orang tuanya tidak mampu. Insya Allah tetap anak-anak semangat, kita didik dari awal, dari dini, bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah harus ditingkatkan. Contoh seperti pramuka, PMR, Paskibra, dan yang lain-lain. Itulah ada semangat mereka. Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan itu, mereka kadang-kadang tidak semangat kayak gitu. Makanya, insya Allah kita akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan masalah kegiatan-kegiatan, program-program yang ada di Dinas Pendidikan, kita support dan kita bantu kayak gitu. Selama ini udah ada Pak, maksudnya kampanye untuk membangkitkan? Sementara ini udah ada. Apa contohnya Pak? Misalnya? Contohnya kita setiap kepala sekolah sering dikasih wejangan atau sekali arahan dan masukan dari dinas dan kabid dan dikasih masukan seperti kayak gitu contohnya. Insya Allah ada lah. Apalagi di Komisi 2 kita ngedorong. Terus kita ngedorong, sering kita RDP dengan Dinas Pendidikan, dan contoh Ketua PGRI, contoh Ketua MKKS untuk negeri dan swasta, dan masing-masing PGRI yang ada di kecamatan masing-masing kita sering kita kasih masukan, sering kita kasih kayak gini penjelasan ini seperti kayak gitu Pak. Maksudnya begini Pak, ada apa? Adakah konsep misalnya membangun sebuah komunitas yang untuk menumbuhkan semangatnya para anak-anak didik agar lebih, terutama yang malas sekolah nih, ya kan? Untuk supaya mereka semangat lagi nih belajar. Apakah dengan misalnya setiap anak yang mau sekolah gitu kan, nanti dikasih hadiah misalnya, dapat door prize misalnya. Misalnya anak yang nanti bisa baca dikasih hadiah berupa apa gitu. Nah, adakah yang sampai ke situ Pak? Kayak gitu ada juga. Itu seperti PAUD dan TK. Kita dari sekolah dini dulu ya. Jadi sekolah dini itu kan harus minimal kan 2 tahun, 2 atau 1 tahun. Harus itu ada konsep itu. Masalahnya yang tidak bisa baca, mereka masing-masing di sekolah, terutama PAUD dan TK, biasanya sama gurunya dikasih hadiah, dopres, apalah, seperti apa-apalah kayak gitu. Buat menyemangati mereka kayak gitu. Tapi kenapa? Di SMP pun ada kayak gitu. Biasanya di SMP kalau anak-anak ayo kita harus semangat sekolah, biasanya kadang-kadang itu rada lambat tuh anak-anak kayak gitu. Kadang-kadang sama wali kelasnya kita utama, wali kelas itu Pak. Yang kita penting itu wali kelas. Dan alhamdulillah tetap guru kita utamakan. Kalau gurunya nggak semangat, anaknya pun nggak semangat. Gurunya semangat, anaknya harus semangat. Kalau gurunya semangat, anaknya semangat, itu tanggung jawab kepala sekolah. Kayak gitu Pak. Nanti insya Allah ke depan, insya Allah 2026 kita akan koordinasi terus, dan kita insya Allah akan Komisi 2 bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, bagaimana yang dibilang Bapak, untuk anak-anak semangat sekolah lagi yang ada di Kabupaten Tangerang. Insya Allah kita namanya mitra, sering ngasih masukan, ngasih arahan, dan ngasih rekomendasi bagaimana Kabupaten Tangerang ini jangan sampai anak-anak Kabupaten Tangerang tertinggal, sampai yang bilang tadi Bapak, jangan sampai kota, kabupaten yang ada seprovinsi Banten paling tinggi putus sekolah. Insya Allah. Kayak gitu Pak, insya Allah. Itu kan ini Pak, kembali kita ke soal pendidikan nih ya Pak. Ya. Kan itu salah satu yang menumbuhkan semangat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya adalah pendidikan gratis. Nah, sejauh ini pendidikan gratis sudah berjalan, terutama di sekolah-sekolah negeri. Benar.
lemah lagi, tidak semangat lagi menyekolahkan anak-anaknya dalam penerimaan siswa baru. Sistem penerimaan siswa baru. Ini setiap tahun terjadi. Setiap tahun terjadi kasus-kasus adanya yang tadi itu percaloan, pungli. Nah, akhirnya orang tua yang tadinya semangat menyekolahkan anak di sekolah negeri misalnya, tapi diharuskan bayar sekian. Akhirnya melemah lagi. Akhirnya ya udahlah, nggak usah sekolah, percuma sekolah gratis juga. Ya kan, tapi pungglinya gini, disuruh sekolah, disuruh bayar. Nah, itu tanggapan gimana Pak? Ya, Pak inilah. Saifuddin kan juga dulu guru kan? Guru. Ya. Pernah mengalami gitu kan Pak? Ya, inilah kita sebagai pemimpin, sebagai ya itulah yang bilang tadi Bapak, banyak terjadi. Bahwa setiap tahun ajaran baru pasti ada kendala. Pasti Bapak dengan saya sama. Pasti kalau saya punya anak, otomatis mengejar ke sekolah negeri. Iya. Diutamakan. Iya, karena memang kalau sekolah negeri nggak diterima, bagaimana caranya harus masuk ke sekolah negeri. Kayak gitu. Itu udah setiap tahun ke tahun pasti akan terjadi dengan ada penerimaan siswa baru. Dan alhamdulillah, karena memang gratis ya. Alhamdulillah, ya ini yang saya bilang tadi dari awal pertama ini dengan programnya Pak Bupati dan Pak Gubernur, insya Allah sekolah itu sama diratakan. Kalau di tingkat pusat ya, swasta dan negeri adalah setara, kayak gitu. Kenapa setara? Bahwa sekolah itu dibiayai melalui dana BOS maupun negeri dan swasta itu sama biaya anggarannya. Contoh, kalau sekolah negeri anggarannya 1 juta, sekolah swasta pun sama anggaran 1 juta. Dan alhamdulillah juga dengan program janjinya Pak Maisar Rasid dan Pak Andra Soni, sekolah swasta gratis. Kendalanya kenapa? Bapak dan Ibu masyarakat Kabupaten Tangerang masih mengejar sekolah negeri. Kenapa? Diaturlah dengan undang-undang, dengan aturan masing-masing kebijakan-kebijakan dari kabupaten dan provinsi. Bahwa kalau sistem zonasi itu kebijakan pusat. Jadi kalau zonasi itu sekolah yang tidak masuk ke sekolah negeri yang terdekat, tidak masuk zonasi dengan ukuran sistem ada mekanismenya kayak gitu. Maka Bapak dan Ibu yang murid, anak didik yang nggak diterima ke sekolah negeri, sok mangga ke sekolah swasta. Sama sekolah swasta pun untuk ajaran 2025 dan 2026 sekolah gratis, tidak dipungut biaya. Hanya satu, hanya untuk masalah seragam aja. Dan informasi, saya sebagai ketua yayasan dan kepala sekolah data nemui saya di kantor, sama untuk SPP digratiskan, untuk masalah buku LKS digratiskan, dan yang lainnya digratiskan. Hanya ada masalah baju seragam, itu wajar lah baju seragam, dan insya Allah lagi masih dikaji juga apakah nanti baju seragam itu digratiskan, masih lagi dikaji dengan hitung-hitungan kayak gitu. Dan ya itu yang bilang tadi Bapak, permasalahan nyogok-menyogok. Nah itu ya, inilah kebiasaan-kebiasaan ini. Alhamdulillah. Kalau dari SMA ya, kita sebenarnya bukan wewenang nggak SMA, tapi saya sebagai Partai Gerindra dan kader Partai Gerindra dan gubernurnya alhamdulillah dari pimpinan kita, pimpinan di provinsi, dan beliau adalah ketua DPD Provinsi Banten untuk Partai Gerindra. Ngasih wajangan juga ke teman-teman anggota DPRD kota dan semua udah sama setara. Itu doang. Tapi di pikiran masyarakat diutamakan sekolah negeri dulu kayak gitu. Berarti di masyarakatnya masih yang terpaku kepada sekolah negeri tadi. Ya. Padahal sekolah swasta sekarang sudah gratis kan? Benar. Tapi kan begini Pak, kalau mereka mengajar negeri,
masyarakat nih itu sangat inilah dia sangat prestis lah. Benar. Dia merasa anaknya terangkat derajatnya. Nah, tapi karena di sini ada sistem tadi, ada praktik percalonan tadi. Nah, akhirnya berbagai upaya dilakukan oleh si orang tua ini, termasuk minta memo dari pejabat maupun dari anggota dewan sendiri. Benar. Nah, ini bagaimana Pak, menurut Pak Saifuddin nih untuk menangkis atau meminimalisir kasus-kasus kayak gini nih Pak, supaya misalnya ada orang tua siswa minta memo ke bapak misalnya, Pak saya minta tolong anak saya ini. Nah ini bagaimana supaya tidak terjadi kata beleci itu Pak? Sering saya jelasin ya, sering ya benar Bapak. Kalau kader-kader terutama basis ya, kebanyakan pada datang ke saya, termasuk ngalamin juga Pak. Ya, mengalami juga. Tapi saya sebagai wakil kita tanggapi. Ya keluhan dari masyarakat kita tanggapi semua, tapi saya kasih penjelasan. Penjelasan yang elok, biarin didengar, biarin ditanggap, biarin jangan sampai ada yang salah paham. Saya jelasin juga ke masyarakat, termasuk kader-kader kita juga, bahwa sekolah itu sama. Hanya bedanya yang satu SMPN dengan SMP S, bedanya N dengan S. Kalau masalah ijazah saya jelasin juga. Ijazah sama. Hanya bedanya tanda tangan sama nomor NIP. Saya jelasin ke masyarakat bahwa sekolah itu mau masuk utama SMP, mau masuk ke SMA, apakah ditanya sekolahnya di mana, asal sekolah negeri apa sekolah swasta, tidak akan ditanya kan. Saya jelasin kayak gitu ke masyarakat. Dan kedua juga saya jelasin juga ke masyarakat masalah SMA ya sama juga, hanya bedanya N sama S aja, sama tanda tangan, sama stempel aja bedanya. Di kuliah pun sama, nggak ditanya oh ini sekolah negeri, ini sekolah swasta, tidak. Hanya yang ditanya EQ dia, EQ anak itu. Makanya saya sering saya reses ke masyarakat, kita turun ke masing-masing dapil. Saya dapil ada 5 kecamatan. Pertama kecamatan saya Pakuaji, kedua kecamatan saya Sepatan Induk, Sepatan Timur, Kosambi, dan Truknaga. Kita reses, sering kita kasih masukan, sosialisasi ke masyarakat bahwa sekolah itu sama. Intinya sama. Yang benar kata Bapak. Kadang-kadang apalagi di era saya, di era dapil saya, benar kata Bapak, kalau sekolah negeri mengangkat derajatnya, merasa bangga, wah anakku sekolah di negeri, padahal sekolah di swasta, tapi logikanya sama. Anak saya contoh lah, nggak usah jauh-jauh, anak saya alhamdulillah SD-nya swasta, SMP-nya swasta, SMA swasta, dan alhamdulillah masuk kuliah nggak ditanyain, Pak, apakah anak Bapak waktu masuk kuliah, apakah sekolahnya di negeri atau swasta? Tidak. Saya jelasin ke masyarakat kayak gitu. Masyarakat sedikit-sedikit paham, dan alhamdulillah dengan program 2026, insya Allah masyarakat Kabupaten Tangerang semua mengerti dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Tangerang dan kebijakan yang ada di provinsi. Kita dorong, tapi untuk pusat tidak sama semua. Sekolah negeri dan swasta di mata pusat adalah sama membantu masyarakat yang ada di Indonesia dan ada di Kabupaten. Agar anak-anak semua sekolah kayak gitu. Dari pusat sampai daerah itu sama. Benar, sama kayak gitu. Tapi ya di mata masyarakat ada kan, itulah kan karena memang sudah mengakar mengurat Pak. Benar itu. Negeri. Tapi apakah itu misalnya SMP negeri nih, SMP swasta misalnya? Ya. Karena dia taunya SMP swasta itu yang munafik, akhirnya dia mau. Tapi kalau SMP misalnya sekolah swastanya yang ecele-ecele, anggapan masyarakat nih, ngapain juga, iya kan? Nah, bagaimana cara meyakinkan itu kan nanti akhirnya
terserah masyarakat juga akhirnya Pak. Misalnya dia melihat sekolahnya kapasitas sekolah CEC itu mah swasta juga, ngapain sekolah itu? Dengan akhirnya mereka milih ke negeri aja, memaksakan kehendak ke negeri. Benar Pak, yang dibilang Bapak, ya banyak kayak gitu. Makanya dan alhamdulillah saya sebagai 2019 saya sebagai dewan pembina untuk di sekolah swasta untuk di kecamatan ada 5 kecamatan kita dengan teman-teman kepala sekolah dan teman-teman sekolah yang ada di lingkung beda dapil kita sering koordinasi, sering dengar pendapat, sering komunikasi bagaimana kita sekolah swasta diminati sama masyarakat harus sekolah swasta itu fasilitasnya harus sama dengan negeri. Dan alhamdulillah benar kata Bapak adalah sekolah swasta sebagian yang tidak setara dengan negeri kita dorong ke teman-teman sekolah swasta. Ini program 2026, program Bupati dan program Pak Gubernur. Ayo kita tingkatkan mutu pendidikan yang ada di swasta. Insya Allah kalau mutu pendidikan di swasta kalau sama dengan negeri, Insya Allah masyarakat pun pasti akan melirik. Akan memilih sekolah swasta juga. Alhamdulillah, jauh-jauh dan alhamdulillah saya sebagai punya yayasan, pengurus yayasan yang ada di Kecamatan Pakuaji di Desa Laksana, dan alhamdulillah masyarakat percaya dengan sekolah kami, sekolah swasta, namanya SMP Aditya Karya dan SMA Aditya Karya, dan alhamdulillah hampir siswanya 1.000 kurang kayak gitu. Udah 1.000. Iya, dan alhamdulillah tahun ini kita udah hampir dapat 5 kelas. Ya itulah kita terus dengan kepala sekolah, dengan guru-guru dan semua pengurus-pengurus yang ada di yayasan dan pengurus yang ada di sekolah. Ayo kita bagaimana kita tingkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah. Insya Allah sama. Kayak gitu kita program Bupati dengan program Pak Gubernur harus kita dukung, apalagi saya sekarang udah alhamdulillah mewakili masyarakat saya yang ada Kecamatan Pakuaji dan alhamdulillah udah di pendidikan di Komisi 2 dan setiap ada kegiatan program Bupati dengan program Pak Gubernur saya kasih masukan ke masyarakat termasuk kita semua program-program reses dan sebagainya pasti disisipi dengan sosialisasi benar, di situ ya Pak. Ya, Pak boleh tahu Pak bocoran berapa banyak Pak sekolah swasta yang sekarang digratis yang ditanggung oleh APBD Kabupaten Tangerang? Kalau sekolah swasta ya untuk Kabupaten Tangerang, Pak Bupati silakan sekolah yang mau menerima program Bupati. Kalau yang tidak mau menerima program Bupati, bikin surat pernyataan di atas mata kepala sekolah ya itulah kalau aneh kita contoh lah kita bisa jauh-jauh. Kalau memang kan anggarannya dari Pak Bupati dengan satu siswa dengan angka sekian, terus beliau biasanya SPP dengan sekian, pasti ada tolak menolak lah gitu, masih ada pertimbangan gitu. Oleh pihak swasta swasta. Contoh lah ada sekolah yang bilang tadi kata Bapak sekolah yang munafik, sekolah yang munafik, mereka kan gitu. Memikirkan itu kan kita sebagai Komisi 2 dan Dinas Pendidikan sementara ini belum ada info. Masalahnya masih ada yang setuju dan tidak setuju kayak gitu. Masih dibahas. Masih dibahas itu kayak gitu. Masalahnya kalau yang ada SPP kan ada di Kabupaten Tangerang. Contohlah sekolah wilayah daerah Dapil 5 dan Dapil 6 ada yang iuran sampai SPP-nya 1 juta sampai yang ada 500. Apalagi pesantren ada yang 800, ada yang 500, sedikit pasti akan menolak kayak gitu. Tapi tetap kita akan galakan dengan Pak Kepala Dinas dengan teman-teman Komisi 2. Ayo kita tingkatkan bagaimana janji Bapak Bupati bahwa sekolah gratis jangan sampai ada anak-anak putus sekolah di Kabupaten Tangerang. Kayak gitu Pak. Tapi kalau soal anggarannya Pak, Bapak tahu Pak? Kalau anggaran sementara ini informasinya
150 informasi. 150.000 per bulan. Untuk per anak ya? Per anak. Kayak gitu, informasi. Tapi masih untuk ke sekolah swasta? Swasta. Tapi masih dikaji lagi, masih penggodokan lagi kayak gitu. Kira-kira anggarannya cukup apa dengan APBD kayak gitu? Itu untuk SPP doang ya Pak? SPP doang. Di luar baju seragam sama di luar baju seragam bangunan gitu ya? Ya. Biasanya kan ada bangunan. Kalau bangunan Pak, ya. Ada sekolah swasta gitu, Pak. Sekolah swasta, ya Bapak paham yang tadi bilang masyarakat kan berbondong-bondong pengen ke negeri. Sekolah swasta itu mayoritas pengen siswa dapat banyak, kadang-kadang bisa ngegratisin masalah seragam, masalah uang bangunan, kayak gitu. Kan ada sekolah yang menengah, ada sekolah lebih kayak gitu. Kayak gitu yang nggak menengah, yang nggak favorit, bagaimana berusaha dia dapat murid kayak gitu, kayak gitu. Itulah kayak gitu kadang-kadang. Masalahnya kita sering koordinasi, masalahnya kita sering koordinasi masing-masing ketua MKKS swasta sering komunikasi lah dengan saya, terutama yang di dapil saya. Kita untuk permasalahan sekolah swasta jangan sampai ada juga sekolah swasta yang sampai tutup, yang dia bilang kalau sekolah swasta tidak ada mutu untuk pendidikan segala apa, tidak setara dengan negeri, sedikit-sedikit akan terkikis kayak gitu. Gitu ya Pak ya. Nah sahabat aspirasi, sudah jelas ya, apa sedikit banyak kita sudah tahu bahwa sekolah di Kabupaten Tangerang gratis, baik di negeri maupun di swasta. Nah Pak Saifuddin, untuk closing statement-nya, apa yang bisa Pak sampaikan kepada masyarakat nih, pada sahabat aspirasi, agar mereka mau semangat lagi menyekolahkan anak-anaknya, terutama di sekolah swasta karena sudah digratiskan, tidak lagi mengejar sekolah negeri terus nih. Silahkan Pak. Ya. Statementnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, untuk di Kabupaten Tangerang, tetap semangat, tetap mengejar cita-cita kalian untuk menjadi yang lebih sukses, menjadi sarjana, dan dokter-dokter dan insinyur. Dan alhamdulillah sekolah negeri dan swasta sama saja, dan alhamdulillah saya punya anak 3 tetap sama. Alhamdulillah anak yang pertama sekolahnya di SD swasta, SMP swasta, dan SMA-nya pun swasta, dan alhamdulillah beliau sama kuliah bisa masuk kedokteran. Tetap semangat, insya Allah di 2026 dengan program Pak Gubernur, dengan program Pak Bupati, bahwa sekolah gratis untuk sekolah swasta. Dan tetap semangat ke depannya, tetap raih cita-cita kalian, dan jangan sampai putus sekolah untuk di Kabupaten Tangerang. Saya berharap anak-anak Kabupaten Tangerang jangan ada namanya merasa putus sekolah gara-gara ekonomi, gara-gara pengen punya uang saku. Jangan sampai terjadinya backlog. Untuk selanjutnya kalian harus semangat lagi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tetap semangat anak-anakku untuk Kabupaten Tangerang. Kayak gitu Pak. Oke. Nah, sahabat aspirasi, sudah banyak wejangan yang sudah disampaikan Pak Saifuddin. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan menjadi pemantik untuk semangat menuntut ilmu bagi anak-anak di Kabupaten Tangerang. Kami mengajak untuk menjaring aspirasi, kemudian kita dorong realisasinya, lalu kita awasi secara bersama-sama. Saya Odi Fitriadi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.